Di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Akan saya kejar, akan saya kontrol, akan saya cek, dan akan saya hajar kalau diperlukan. 4,5 tahun saya difitnah, saya dijelek-jelekin, saya juga dia. Dicela, direndah-rendahkan, saya juga dia. Dihujat, dihina-hina, saya juga dia. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Ingat sekali lagi, akan saya lawan. Itu perizinan yang lambat, yang berbelit-belit, apalagi yang ada punglinya. Hati-hati, hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar. Akan saya kejar, akan saya kontrol, akan saya cek, dan akan saya hajar kalau diperlukan. Tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi. Karena ini adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Kalau pola pikir, kalau mindset, birokrasi tidak berubah, saya pastikan akan saya pangkas. Akan saya cek sendiri, akan saya kontrol sendiri. Begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas dan saya copot pejabatnya. Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, sekali lagi, kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan saya bubarkan. Tidak ada lagi kerja di zona yang nyaman. Penyakit kita ada di situ. Kita harus berubah. Kita harus berubah. Sekali lagi, kita harus berubah. Yang kelima, kita harus menjamin bahwa penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Tidak ada toleransi sedikit pun bagi yang mengganggu Pancasila. Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak mau berbineka tunggal ika. Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak toleran terhadap perbedaan. Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak menghargai penganut agama lain, warga suku lain, dan etnis lain. Pernah ada yang bermain-main di area ini, saya sudah wanti-wanti betul, di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Akan saya gigit sendiri. Nah, 5 tahun kemarin saya detailkan lagi ini apa nih, ini kok nggak jalan apa, ini kok nggak jalan apa. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih diteruskan ini saya ingatkan pagi hari ini, kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Para pejabat, para birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun.
Saya pastikan, sekali lagi, saya pastikan pasti akan saya copot. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Pertaruhkan reputasi pun. Tahun 2015, yang namanya Blok Mahakam yang sudah dikelola lebih dari 50 tahun oleh Impact dan Total dari Prancis dan Jepang sudah kita ambil 100%. Yang namanya Blok Rokan dikelola oleh Chevron dari Amerika sudah lebih dari 90 tahun. 2018 pertengahan sudah dimenangkan 100% oleh Pertamina. Yang namanya Freeport sudah dikelola oleh Freeport McMoran sampai 40 tahun lebih. Dan akhir 2018 kemarin sudah mayoritas 51,2% kita ambil alih Freeport. Pernah juga menggigit pejabat atau pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan negara ini. Karena tugas saudara-saudara adalah menggigit siapapun yang memiliki niat buruk untuk mengganggu agenda besar strategis bangsa kita. Saya juga tidak akan memberikan toleransi kepada aparat hukum yang kerjaannya hanya menakut-nakuti dan mengganggu inovasi, yang kerjaannya justru memeras birokrat dan pejabat. Istilah impor ini yang bukan saya cari, sudah ketemu lagi apa yang senang impor, yang ngerti saya. Hanya bisa ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati, saya ikuti kan. Jangan menghalangi orang ingin membuat batu bara menjadi gas. Gara-gara kamu senang impor gas. Kalau ini bisa dibikin, ya sudah, nggak ada impor gas lagi. Nah, saya kerja apa Pak? Ya urusanmu, kamu udah lama menikmati ini. Lifting produksi minyak, sumur-sumur kita masih banyak kok. Kenapa nggak digenjot produksinya? Karena ada yang masih senang impor minyak. Pelajari secara detail. Nggak benar. Karena apa? Untungnya gede. Sehingga transformasi ekonomi di negara kita ini mandek gara-gara hal seperti ini. Nikel kita ekspor, boksit kita ekspor dengan bentuk mentah, raw material, batu bara kita ekspor mentah semuanya. Ini yang harus diubah menjadi barang jadi atau setengah jadi minimal. Masa kita 34 tahun nggak pernah yang namanya bangun kilang minyak. Dari 5 yang ingin kita kerjakan, 1 pun nggak ada yang berjalan. 1 pun, tapi ini saya tungguin betul. Saya sudah minta Kapolri ikut nungguin. Pak Kejaksaan, Pak Jaksa Agung ikut nungguin. Nanti saya minta KPK juga ikut nungguin. Harus rampung. Pekerjaan besar ini harus rampung. Karena Pancasila ini sudah final. Tidak boleh dibicarakan lagi. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Orang bicara masalah PKI bangkit, komunis bangkit, itu apa lagi? Sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ada tabnya jelas sekali. Ya kita gebuk, kita tendang. Sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Impor dan tidak mau diganggu impornya. Baik itu minyak, baik itu LPG, ya ini mau saya ganggu. Saya tahu yang impor siapa sekarang. Yang saya sudah sampaikan, kalau mengganggu acara B20,
mengganggu acara B30, mengganggu tadi yang urusan DME, urusan polipropilin, hati-hati. Pasti akan saya gigit orang itu. Kamu nggak beli, CPO kita tidak apa-apa karena sekarang kita telah menjadikan CPO kita, minyak kelapa sawit kita menjadi B20 dan tahun ini sudah B30. Dengan menjadikan CPO kita ke B30, kita menghemat kurang lebih 110 triliun rupiah. Indonesia mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Paris dan Nice yang telah memakan korban jiwa. Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah persatuan antar umat beragama di dunia. Dalam penanganan COVID, saya ingin tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Yang ganti presiden itu rakyat. Kalau rakyat itu membuka kehendak ya bisa. Kalau rakyat nggak mau ya nggak bisa. Yang kedua ya ada kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.